Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Stefani dengan nomor induk mahasiswa 25020101046. Saya merupakan mahasiswi dari Prodi Manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang Pancasila, satu-satunya sumber hukum di Indonesia. Yang pertama, ada pengertian. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Pancasila menempati kedudukan istimewa sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Hal ini berarti setiap produk hukum yang dibuat di Indonesia, baik di tingkat pusat maupun daerah, wajib mengambil nilai-nilai Pancasila sebagai pijakan utamanya, dan tidak boleh ada satupun aturan yang bertentangan dengan kelima silanya. Selanjutnya, bagian kedua, landasan yuridis. Kedudukan Pancasila sebagai sumber hukum tidak muncul begitu saja, melainkan melalui proses penegasan yang panjang dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia. Berikut landasan yuridisnya secara lebih rinci. Yang pertama, ketetapan MPRS nomor 20/MPRS/1966 merupakan cikal bakal pengaturan tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam ketetapan ini, Pancasila sudah mulai ditempatkan sebagai sumber tertib hukum, meskipun istilah sumber dari segala sumber hukum belum digunakan secara eksplisit seperti sekarang. Yang kedua, ketetapan MPR nomor 3/MPR/2000 tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan. Dokumen inilah yang untuk pertama kalinya secara resmi dan gamblang menempatkan Pancasila sebagai sumber hukum dasar nasional. Kehadiran TAP MPR ini menandai babak baru dalam penataan sistem hukum Indonesia pasca reformasi, sekaligus menggantikan dan menyempurnakan tata urutan peraturan perundang-undangan yang sebelumnya diatur dalam TAP MPRS nomor 20/MPRS/1966. Berikutnya yang ketiga, Undang-Undang nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu sebagai tindak lanjut dari TAP MPR nomor 3/MPR/2000. Undang-undang ini hadir menjadi peraturan pelaksana pertama yang secara konkret memuat prinsip Pancasila sebagai sumber hukum, tepatnya dalam pasal 2. Selain itu, undang-undang ini juga mengatur langkah-langkah teknis penyusunan peraturan perundang-undangan secara nasional. Berikutnya yang keempat, Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang menggantikan Undang-Undang nomor 10/2004. Inilah landasan yuridis yang masih berlaku sampai saat ini. Pasal 2 dari undang-undang ini menegaskan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. Adapun pasal 7 ayat 1 memuat susunan hierarki peraturan perundang-undangan, yaitu pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedua, ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ketiga, undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Keempat, peraturan pemerintah. Kelima, peraturan presiden. Keenam, peraturan daerah provinsi. Ketujuh, peraturan daerah kabupaten atau kota. Yang kelima, Undang-Undang nomor 15 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 12 tahun 2011. Undang-undang ini membawa berbagai penyempurnaan teknis pada proses pembentukan peraturan, termasuk memperkuat mekanisme executive review dan menjaga keselarasan antar peraturan. Meski begitu, kedudukan Pancasila sebagai sumber hukum tertinggi tetap dipertahankan dan hierarki dasarnya tidak mengalami perubahan. Selanjutnya yang keenam, pembukaan Undang-Undang 1945 Alinea 4. Kendati bukan tergolong undang-undang organik, alinea ini menjadi akar konstitusional dan dari posisi Pancasila sebagai sumber hukum. Sebab disinilah kelima sila untuk pertama kalinya dirumuskan dan ditetapkan sebagai dasar negara yang menjiwai keseluruhan batang tubuh Undang-Undang 1945. Bagian ketiga, kedudukan Pancasila dalam tata hukum. Kedudukan Pancasila dalam sistem hukum Indonesia dapat dipahami dari beberapa sudut pandang yang saling melengkapi satu sama lain. Pertama-tama, Pancasila berfungsi sebagai sumber nilai.
bagi seluruh produk hukum di Indonesia. Kelima silanya bukan sekedar rangkaian kata yang tertulis dalam pembukaan Undang-Undang 1945, melainkan jiwa yang meresap ke dalam setiap materi peraturan yang dibentuk. Yang kedua, sebagai norma dasar, yaitu dalam kerangka berpikir ini, hukum tersusun bagaikan piramida bertingkat, di mana norma yang lebih tinggi di atasnya. Ketiga, sebagai cita hukum, yaitu gambaran ideal tentang hukum yang dicita-citakan bangsa Indonesia. Cita hukum ini menjadi kompas arah bagi pembentukan hukum nasional, memastikan bahwa hukum yang diciptakan tidak berjalan sembarangan, melainkan senantiasa mengarah pada tujuan bernegara yang telah disepakati bersama sejak awal kemerdekaan. Yang keempat, sebagai tolak ukur atau alat pengujian, yaitu setiap peraturan yang menyimpang atau bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila beresiko dibatalkan melalui mekanisme uji materi di Mahkamah Konstitusi. Yang keempat, contoh penerapan Pancasila dalam hukum. Yang pertama, sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Contohnya adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang jaminan produk halal yang mewajibkan produk makanan, minuman, obat, hingga kosmetik bersertifikat halal. Sila pertama mencerminkan penghormatan negara terhadap nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya yang kedua, sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Contoh nyatanya yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Perlindungan Anak yang memperberat hukuman bagi pelaku kekerasan terhadap anak sebagai wujud perlindungan martabat dan hak asasi kelompok yang rentan. Yang ketiga yaitu sila ketiga Persatuan Indonesia. Contoh nyatanya yaitu di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang mengatur status kewarganegaraan tanpa membedakan suku, agama, ras, maupun golongan, guna menjaga keutuhan bangsa yang majemuk. Selanjutnya yang keempat yaitu sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yaitu contoh nyatanya kita bisa lihat di mekanisme pemilihan umum setiap 5 tahun berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum yang menjamin kedaulatan rakyat disalurkan melalui wakil-wakil terpilih secara demokratis. Yang terakhir sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh nyatanya bisa kita lihat adalah di program Kartu Indonesia Sehat atau KIS dan BPJS Kesehatan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, memastikan akses layanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Berikutnya kesimpulan. Kedudukan Pancasila sebagai sumber hukum tertinggi bukan sekedar simbol formal, melainkan terbukti nyata dalam berbagai produk hukum dan putusan pengadilan di Indonesia. Dari urusan perkawinan, hak asasi manusia, bahasa nasional, sistem pemilu, hingga jaminan nasional, semuanya berakar pada nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian, Pancasila bukan hanya dasar filosofis negara, tetapi juga fondasi hidup yang terus mewarnai pembangunan hukum nasional dari masa ke masa. Terima kasih.